kayak gini aja terus biar kamu masak terus gimana? Enak gak? Enak? Bener. Beneran. Hai Besti, ketemu lagi sama aku Nisha Ahmad di Bun Lifetainment. Nah, kalian tebak hari ini aku mau ngapain? Nah, hari ini tuh aku mau masak-masak. Aku tuh mau ngikutin kemarin kan Bagi udah masak-masak, Caca udah masak-masak. Sekarang aku juga mau masak-masak di mendadak masaknya Bun Lifetainment. Nah, tapi ini apa ya? Ada 2 box gini di depan aku nih kayak mystery box gitu. Apa ya ini ya? Hai, ini dia Mystery Box. Kamu tahu isinya apa? Tentu saja tidak, karena ini Mystery Box. Kamu tidak akan tahu isinya apa. Di mendadak masak ini, kamu harus mendadak memilih salah satu dari kedua box ini. Bukan bahan gosip ataupun bahan bakar, melainkan bahan-bahan makanan yang harus kamu ubah menjadi masakan yang enak, lezat, dan mantap. Oh gitu Besti, ternyata ini adalah mystery box. Berarti kalau gitu aku nggak bisa sembarangan masak di mana aku. Jadi ternyata aku ini di challenge untuk masak nih dari bahan-bahan yang ada di 2 mystery box ini. Nah kalau gitu aku nggak akan sendiri. Sekarang aku mau minta bantuan. Nah kalau misalnya Alsyad tuh ya, si sepupu aku itu, dia kan melihara harimau tuh di rumah. Kalau aku tuh di rumah melihara gini. Kalian percaya nggak? Ini aku punya. Nih. Oke, ini aku kosok-kosok dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Halo Gini. Halo. Ini Gini aku yang gemes banget, Besti. Tuh lihat. Gini. Kamu apa? Kau boleh minta satu permintaan dari aku. Pelit banget satu, biasanya juga kalau Gini tuh 3, permintaannya 3. 2 deh. Jadi gini loh Gini, kita tuh sekarang mau masak, tapi ini tuh ada 2 mystery box. Nah kamu bantuin aku dong, kira-kira menurut kamu ini yang mana yang harus kita pilih? Karena aku tuh 2 nih. Karena aku tuh si Kamu nanya sama aku? Iya. Bentar. Feeling aku sih, feeling aku yang ini deh. Yang dipilih yang ini? Oh enggak. Yang ini. Yang bener dong, nggak bener ini mah Gininya. Coba yang bener, yang sekarang kita pilih yang mana? Yang ini deh. Ini yang ini yang dipilih ya. Berarti kita buka dulu yang nggak dipilih ya, biar Oke. kita kayak nggak kaget. Oke. Oke, kamu bantuin aku dong. Coba. Bukanya gimana? Tip. Kan wanita lemah. Hah? Takut ada kepala. Ini apa kepala? Ikan. Berarti kalau gitu ini apa? Ini enggak ya. Coba. Kau pernah nggak masak kepala ikan? Ya udah. Berarti untung kita pilih yang ini. Coba. Tada. Wah, ini mas. Oh, ini cumi. Nah, kalau ini aku bisa. Iya, jelas. Kalau ini bisa. Berarti sekarang kita mau makan cumi, tapi di sini ceritanya cuminya ada cumi, terus ada cabai, terus ada daun bawang. Berarti ya, ini cuminya harus pedas sesuai kesukaan aku. Aku tahu. Apa? Cumi cabai garam. Nah, ini emang kesukaan nih. Jadi pas nih kalau kayak gitu. Kalau ini aku ngeliatnya juga takut. Iya. Ya udah deh Besti. Sekarang kita mau mulai masak cumi cabai garam. Sekarang Gini bantuin aku siapin bahan-bahannya. Oke. Ada 2 permintaan ya. Satu lagi berarti. Oke Besti, aku udah siapin ini bahan-bahannya untuk kita masak cumi cabai garam. Nah, kalau misalnya aku minta tolong nanti kayak yang ala-ala profesional. Oke. Garam, ini kamu Garam. siapin. Oke Besti, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di sini. Shring. Biar kalian bisa catat-catat kalau misalnya pengen ngikutin resep. Oke, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang pertama kita ambil dulu nih. Ini kan cuminya udah dipotong-potong nih. Oh, masih ada airnya. Iya, nggak apa-apa. Cuminya ini udah dipotong-potong. Nah, terus cuminya itu mau kita campur ke tepung terigu sama tepung maizena. Nanti kita campur di sini, dimasukin. Kita ambil aja berapa ya tepung terigunya ya? 1, 2. Bantu hitung boleh? 3, 5. Kok dia 3 ke 5 ya? Jadi sekolah nggak? Udah kayak banyak amat. Sama 6. tepung maizenanya. Maizenanya 1. Terus kita campur Udah. gini.
Sini aku yang nyampur deh. Ya boleh, supaya ada kerjaannya gini. Telurnya kenapa putihnya aja? Sebenarnya fungsi dari putih telur yang kita ambil ini adalah, jadi sebelum kita masukin ke tepung terigunya itu, kita masukin dulu ke sini, ke putih telurnya supaya lebih nempel. Jadi kayak dia tuh fungsinya di sini supaya nempelin si terigunya. Jadi nanti pas digoreng terigunya nggak kemana-mana gitu. Kayak kamu nempel terus sama aku ya? Nah, nggak perlu pakai kuning telurnya. Kuning telurnya bisa kalian makan digoreng telur kuningnya aja, atau misalnya nggak dipakai juga boleh, terserah. Tuh. Diadukin ya? Diaduk sampai ini. nempel. Kalau aku nih pakai tangan loh Barbar ya. Tapi aku udah cuci tangan ya Besti. Dan nanti kalau udah kamu tuh nyadar nggak sih kalau masakan kamu tuh laku gitu? Semua anak-anak suka, aku tuh suka. Jadi biar aku masak terus ya. Iya. Nah, udah oke Besti. Ini kan Coba dikasih udah lihat dulu sampai kayak gimana. ini udah yang rata ya, merata tuh. Ya kan, rata. Betul. Habis ini kita boleh tambahin ini apa namanya? Merica dan garam. Bumbu-bumbu gitu loh, supaya ada rasa. Kita suka masak karena kadang-kadang misalnya dia kan senangnya pedes banget. Kalau aku sering pedes tapi nggak terlalu pedes. Jadi kadang kalau masak aku suka bagi dua gitu kan. Jangan terlalu pedes gitu. Oke. Dah. Ini udah tercampur Besti. Sekarang ini kita goreng dulu. Jadi kita mau panasin minyak. Jadi dulu dia masih SMA malah. Itu belum pacaran ya? SMA udah. SMA udah pacaran. Aku udah S2. Jadi ya kayak cukup. Kayak Jadi dia harus menyesuaikan gaya pacarannya sama aku yang anak SMA, yang kalau jam 9 malam itu harus udah di rumah. Aku tuh dulu nggak boleh pulang malam-malam gitu sama mama. Pokoknya maksimal tuh jam 10 tuh harus udah di rumah. Wah, jadi kalau lebih dari setengah 10 tuh udah diteleponin. Setengah 10 tuh mama udah sibuk nelfon. Di mana? Kalau belum pulang dimarahin. Jadi kalau sama aku biasanya kalau pergi itu dari sore jam 3 harus sudah keluar. Misalnya mau jalan-jalan dulu, terus misalnya mau makan. Bergaul dengan teman-temannya yang sebaya dengan dia. Nggak ada teman aku, nggak ada. Enggak suka sama teman kamu juga, justru sih. sama teman kamu. Kalau terus jam misalnya menonton, habis nonton makan malam atau makan dulu baru nonton, begitu pulang, nggak ada tuh pergi-pergi kemana lagi, pulang. Jam 10 Tunggu sampai panas dulu ya? Iya, gitu. Jadi kayak Terus kamu tau nggak dulu waktu kita terus dia waktu pacaran tuh pernah Ayah tuh mau ngajak aku pergi jalan-jalan, ceritanya ke luar negeri gitu kan. Mana boleh sama mama suruh ke luar negeri berduaan gitu, nggak ada. Mama, soalnya mama tuh orangnya kan welcome aja. Kamu waktu aku main ke rumah. Oh iya main. Aku main ke rumah aja. Ngapel ke rumah sore-sore gitu. Udah kenalan mah ini Andika gitu. Dulu mah kalau yang suka protes kalau aku ngapelnya sampai jam lewat maghrib gitu. Mami Almarhum. dulu nenek almarhum Mami kan dulu Mami tuh sempat di rumah kan pas lagi waktu itu tuh papa baru meninggal, jadi Mami tuh suka nemenin mama di rumah gitu. Kalau dia maghrib belum pulang tuh udah di Andika, tos wayah kieu. Dia bahasa Sunda. Gak akan pulang Andika. Soalnya kan kalau orang tua zaman dulu kan kalau maghrib kan nggak boleh berdua-duaan gitu kan, walaupun padahal sebenarnya di rumah gitu. Ya, di ruang tamu gitu, tapi maghrib tuh udah di Nah, oke, ini udah ntar biar Jini aja yang masak. Tapi ini Jini tangannya iya, Jini walaupun Jini tapi tangannya kalau kesini sih kebakar. Kita kan terbuat dari api, jadi aman. Begitu ya Jini. Ya. Ini sambil udah panas nih, kita masukin. Ya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Ayah tuh kan tinggal lama di luar negeri, jadi dia nggak terlalu begitu suka makanan emang yang makanan kita hari-hari Indonesia gitu. Jadi kayak kalau breakfast juga breakfastnya tuh breakfast ala luar gitu lah, nggak akan mungkin pernah kayak sarapan apa, nasi kuning, nasi goreng, ketoprak gitu-gitu tuh nggak, emang kurang. Jadi cita rasanya tuh memang kurang dia itu. Jadi ya Cita rasanya kurang aku ya. Iya, iyalah. Karena kan makanannya yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kalau pergi ke luar negeri tuh, kalau kita kan udah kangen ya, aduh pengen makan ini, pengen makan itu. Kalau dia mah nggak. Emang kayak begitu aja makanannya. Ini juga kalau masak
cumi gitu makan tuh cuman bisa nasi tuh satu menunya, nggak bisa kayak kalau kita makan tengah gitu campur gitu, nggak bisa. Kalau nasi misalnya pakai cumi ya cumi, nasi pakai ayam ya ayam gitu. Kalau makanan yang ditunggu-tunggu itu biasanya lidah, tapi Ayah suka kan lidahnya, Oh, ya, kalau lidah lidah. keju suka. Jadi lidah tapi sih pakai saus putih keju. Lidah gitu. sapi ya, bukan lidah sapi. manusia. Terus dikejuin nggak Iya, lidah pakai- sapi. Pakai saus keju gitu. Semua itu kalau kita suka. Jadi kalau mama tuh biasanya bikin lidah kejunya pasti langsung ke apa sih tempat-tempatin, udah yang satu buat Bagi-bagi. Nisha, yang satu buat ini. Arafi juga suka banget gitu. Mama masak. Jadi Selalu masak, bagi-bagi. Kalau mama tuh kalau lebaran tuh bagi-bagi, ada yang beli, ada yang masak. Tapi biasanya kalau misalnya itu masak sih pasti masak di rumah. Jadi kayak udah pakai panci yang gede kayak gitu segala macam, jadi masak. Kemarin juga pas Idul Adha masak. Kalau lebaran dia tuh nggak pernah makan makanan lebaran. Kalau lebaran tuh Jajan bakso. jajan bakso lewat ya. Kalau nggak minta gorengin yang gampang, misalnya tempe sama tahu gitu. Ah, Nggak tempe pernah tahu. makan makanan lebaran. Jadi kayak Ya setengah hidup udah kelewat momen lebaran itu, di luar nggak ada gitu. Jadi kayak ya nggak, kurang bisa gitu menikmati masakan lebaran yang bersantan dan berkuah. tapi kan kalau lebaran pasti kalau zaman dulu pulang kan, maksudnya tiap Enggak. lebaran. Hah? Enggak lah, emang Oh iya lebaran karena lebaran di luar negeri Gimana? nggak libur. gimana sih? Taste-nya Senangnya tuh makanan yang kering, kalau orang makanan Indonesia tuh nggak yang basah-basah gitu. ya maksudnya. kayak gini gitu Ya, kan. ini yang kering, terus ayam goreng kayak gitu-gitu yang simpel-simpel, nggak yang kayak gulai, terus opor kayak gitu-gitu kurang. Dulu malah waktu kecil, waktu aku masih sekolah di Amerika, kalau pulang pas lagi lebaran nih pulang makan pulang tuh ketupat sama pakai kecap doang. Agak bingung ya, ketupat pakai kecap. Ini sampai warnanya menguning ya. Iya, sampai golden. Apinya kecil aja biar dalamnya mateng. Kriuk-kriuk juga. Oke Besti, aku dari tadi salfok di situ ngeliat ada buku apa tulisannya tuh teka-teki silang. Silat. Tapi aku pernah lihat sih emang kalau di Bun Lifetime itu di pas mendadak masak tuh ada teka-teki silang. TTS. Iya, aku nggak bisa loh TTS. Nisha. Coba lihat dulu Maria sama Caca berapa Kepo banget dia. Malah pengen lihat yang punya Bari sama enggak Caca. berhasil berapa? Hobi, ini hobinya dong lihat. Hobi Bari dan Caca. Game dan Tenis, tentang Kita juga apa? sama. Kita hobinya apa sih? Nonton, Dan kamu belanja. Hah? shopping. Nah. Kamu apa? Tenis lah, udah lagi sekarang semua orang lagi tenis. Ini dua ya tenis. Ya. Kan bahasa Indonesia ini satu. Oke, apa? Sambil ayah terus gitu-gitu. Sambil kamu mencoba menjawab itu, coba. Ini menurun nomor 1, berarti gini ya. Ya. Hewan laut yang memiliki 3 jantung. Coba apa? Aku nggak tahu. Coba. Tahu, ayah tahu. Tahu. G, depannya G. Gurita. Yes. Bener, oh smart me. Wah, kayak Gurita. bener kan? Nah, Terus 3 menurun. Ikan apa yang bisa menyusui anaknya? dari apa? Dari Depan. P. Nah, Paus. Emang iya? Iyalah, Kenapa paus bisa menyusui anaknya? karena dia punya untuk disusui itu. Karena dia bukan ikan sebenarnya. Dia itu Karena dia mamalia. Kan yang menyusui itu hewan mamalia loh. Aku tuh smart. Bener sungguh. Kamu tuh gak percaya sama aku. Iya makanya. Terus 5 menurun. Posisi jantung udang terletak pada bagian 5 kaki. Ini banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sininya. Kepala. Coba. Iya. Iya coba bener gak? KEPA. Kepala. Iya lo bener. Kamu tahu sih ya? Aku. Oh makanya. Enggak ada yang udang apa ya? Ikan apa yang tidak memiliki sisik? Ah, gampang. Ujung Dari kepala. L. L. Lele. Iya. Aku takut ngeliat lele, tau gak sih Besti? Soalnya lele tuh ada kumisnya gitu kalau di mamang gitu. Jadi aku tuh trauma gitu ngeliat gitu. Takut. Oke, sekarang mendatar. Ikan apa yang suka bersih-bersih? Sapu-sapu. Iya bener. Makanya mungkin kenapa si sapu tuh dinamain sapu ya? Enggak, salah kebalik.
salah, kebalik ya? Ikan sapu-sapu ini kasih nama dari sapu. Oh, karena suka bersih-bersih. Iya. Organ tubuh yang memanjang dan fleksibel pada hewan cumi-cumi. Nomor 4 disebut tentakel. Pinter kamu ya. Aku tuh pinter tahu, cuman kadang tuh aku tuh suka kayak pura-pura aja kalau di depan ayah tuh, supaya ayah tuh gak merasa tersaingi kan. Enggak apa-apa. Nyonya Puff pada film SpongeBob merupakan jenis ikan Nyonya Puff. Yang mana Nyonya Puff? Nyonya Puff yang mana ya? Oh ya? Yang aku tahu Patrick. Dari B, tapi dari B. Buntal. Ikan buntal. Iya, Puff. Ikan buntal udah. Emang ada ikan buntal? Ada. Cobain aja. Ada bener ya? Buntal. Bener loh. Hewan laut apa yang dapat menggantikan peran betina saat hamil? Enak banget loh, kalau coba manusia bisa gitu. Aku hamil, kamu lah yang hamil, emang enak, hamil pegel. Ini aku hamil permanen. Hah? Ini hewan aja udah ngerti loh, pengertian banget dari loh. K ya? Dari K. Apa coba? Apa coba, kan ayah yang pintar, aku kan biasa. Pinter kamu ya? Ih, aku tuh pinter tahu, cuman kadang tuh aku tuh suka kayak pura-pura aja kalau di depan ayah tuh. Nggak tahu ya kalau soal hamil-hamil. Ini udah biar sama aku aja. Iya. Coba kamu sambil mikir, aku sambil masak, gantian. Apa ya? Dari K ya, coba hewan dari K apa aja hewan laut? Kuda, Nil. Kuda lah. Kuda laut. Coba, bener nggak? Kayaknya kuda laut deh. Soalnya kuda laut itu bisa ganti-ganti dari perempuan jadi laki-laki gitu, dari laki-laki jadi perempuan. Coba deh, kuda laut bener. Kayaknya bener deh. Kayaknya aku pernah. Kok jadi nulisnya kuda Nil sih? Kuda laut. Iya. Oh iya bener. Tapi kayaknya aku pernah lihat juga deh, nonton kayak kalau si kuda laut itu ya gitu, bener-bener. Apa coba? Iya kayak yang kamu bilang itu. Yeay! Kita tong aja deh. Semua. Pakai tong. Hah? Pakai tong. Udah gini gerak. Oke Besti, ini udah jadi, warnanya udah kayak kuning keemasan atau kayak golden. Nah sekarang kita mau oseng bumbunya. Ini tambah lagi minyak. Kasih minyak. Sekarang minyaknya nggak usah terlalu Sedikit banyak. aja. Oke. Nah, kita ambil ini ya, bawang putih, daun bawang sama. Aku aja dong, boleh nggak? Boleh. Apa dulu? Bawang, tunggu dulu, ini belum panas. Panas ini udah. Oh udah ya, oke. Bawangnya dimasukin semua. Semua. Yang banyak semua. Ya. Oke. Gerakan gitu. Terus cabai, tapi nggak usah semua, nanti terlalu pedes banget ya. Berapa? Setengah? Op. Oh udah. Terus udah nih. Terus sampai gimana? Sampai wangi ya? Daun bawang sedikit aja deh, jangan terlalu banyak. Kenapa? Oh Caca nggak suka hijau-hijau. Yang penting ada aromanya aja. Nah ini bawang putihnya kita oseng-oseng sampai agak Juga. Iya agak gold gitu warnanya. Tapi jangan sampai terlalu kering banget juga. Pahit ntar. Nanti pahit soalnya kalau kegosongan. Jadi kayak setengah. Nanti kalau udah agak kayak setengah kering. Ini udah belum? Ini udah nih kayaknya. Belum. Oh, belum. Gak sabar. Belum, nggak sabar. Nanti baru ini dimasukin. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya bawangnya. Sebenarnya ini kita masak buat Caca atau buat ayah ya? Kok jadi kayak Enggak, itu di situ rasanya tuh ada di bawangnya justru. Wangi. sampai bersih. Wangi banget Desti. Kayak kurang banyak. Ya pingin. Nah ini dia cumi cabai garam ala kita berdua, Nisha dan Jimmy.
Oke Besti, ini udah jadi cumi cabai garam. Nah, ala kita berdua. Nah, sekarang kita mau minta Caca cicipin ya. Soalnya dia udah lapar dari tadi. Soalnya dia udah lapar. Wangi apa ini, Bun? Dan mencium wangi-wangi. Caca. Cak. Iya bunda. Ini, Caca tadi lapar kan? Iya. Nih Bunda udah masakin ini nih. Biar enak tuh pakai nasi. Enakan bikinan kamu sih. Daripada bikinan kamu. Kayaknya kalau kamu bikin tuh lebih apa ya? Lebih gurih gitu. Enggak, kalau aku tuh bikinnya, misalnya ini aku tuh masak untuk siapa? Untuk Mulai. kamu. Jadi aku tuh Mulai. masaknya tuh sambil mikirin kamu dengan cinta. Jadi tuh lebih enak rasanya tuh, ketulusannya tuh dapat. Jadi pas Iya, dimakan iya. tuh enak banget gitu kan, Ca? Iya juga ya. Tapi enak juga kok ya. Enak juga kok ya. Oke, Besti semua kalau ngomong ngikutin tadi resepnya bikin cumi cabai garam, bisa ikutin yang tadi ya. Step-stepnya juga bisa ngikutin. Selamat mencoba di rumah, Besti. Selamat mencoba. Sampai jumpa lagi. Dadah.